Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau review iMac LED 2012. Ini yang versi 21,5 inci dan juga ini yang versi slim ya guys ya. Jadi ini versi slim, bukan yang tebal. Untuk desainnya seperti ini. Jadi untuk desain iMac ini hampir mirip aja sampai ke tahun 2019 guys. Jadi ini untuk signature desainnya ya guys ya. Jadi untuk desain original iMac tuh seperti ini. Kalian bisa lihat untuk layarnya sendiri ini mantap banget guys. Jadi untuk speknya seperti ini ya guys ya. Ini iMac LED 2012 pakai macOS Sonoma. Jadi ini bisa download aplikasi terbaru dan juga bisa running guys. Untuk fitur-fiturnya juga masih bisa jalan di sini ya guys ya. Jadi untuk detailnya seperti ini. Kita lanjut untuk bootingnya dulu guys. Jadi untuk bootingnya dia seperti ini. Ini sudah upgrade SSD 256 ya guys ya. Jadi di sini pakai SSD Kingston 256 ya guys. Jadi di sini untuk biaya upgrade-nya sendiri ini cukup mahal karena untuk iMac itu dia kalau upgrade harus buka layar depannya ini guys. Jadi resikonya itu tinggi. Bahkan harga SSD-nya lebih murah daripada jasanya guys. Jadi ini kemarin udah di-upgrade SSD dan juga udah repaste. Jadi performanya itu lumayan kenceng guys. Kalau dibilang kenceng banget sih nggak juga ya, tapi ini sudah kenceng lah ibaratnya. Untuk iMac yang tahun 2012 guys, kalian bisa lihat untuk bootingnya itu dia juga nggak lambat. Di sini udah masuk menu, untuk performanya sendiri juga masih oke guys. Nanti kalian bisa lihat aja, jangan di skip videonya. Terus di sini aku mau kasih lihat untuk speknya. Kalau kalian lihat di sini prosesornya 2,7 GHz, ini yang versi quad core ya guys ya, bukan dual core. Jadi di sini sudah support turbo boost sampai 3,2 GHz guys. Jadi di sini untuk prosesornya kencang. Untuk VGA-nya sendiri di sini pakai Nvidia. Nah, kalian bisa lihat di sini pakai macOS Sonoma ya guys ya. Jadi di sini running patch pakai open core. Jadi di situ bisa update otomatis guys. Masih bisa juga diupdate ke macOS Tahoe yang terbaru. Terus untuk fitur-fiturnya seperti Stats Manager di sini juga aktif ya guys ya. Jadi untuk fitur-fitur bawaan yang ada di macOS Sonoma itu bisa running jalan lancar di sini guys, nggak ada kendala sama sekali, terus juga nggak nge-lag. Untuk performa multitasking semua lancar. Kalian bisa lihat untuk stats manajernya itu ya. Jadi di sini bisa diaktifin, bisa dimatikan, dan juga nggak ada kendala bugs atau sejenisnya guys. Jadi di sini untuk macOS Sonoma seperti WiFi, Bluetooth, AirDrop, semuanya itu fungsi, nggak ada kendala sama sekali. Asalkan kalian kalau nginstalnya itu bener, udah pasti ini dia jalannya bagus ya guys ya. Nggak ada kendala, nggak ada masalah WiFi dan sejenis-sejenisnya. Kamera juga aktif, bersih, semua fiturnya juga lancar. Banyak juga yang salah nginstalnya guys. Jadi misalnya kalau kalian salah nginstal itu juga berbahaya ya guys ya. Bisa kena IC WiFi-nya. Atau bahkan kameranya ini bisa nonaktif guys. Jadi seperti itu, resikonya ada juga. Jadi kalau misalnya kalian mau running macOS yang terbaru pakai patch, itu wajib kalian harus teliti dulu guys, harus cari tahu dulu. Jadi seperti itu guys ya. Kebetulan ini aku nginstal sendiri untuk macOS Sonoma-nya, jadi aman banget. Untuk di sini aplikasi terbaru kayak Canva, CapCut, di sini running lancar ya guys ya, WhatsApp dan lain-lain ya. Karena kan aplikasi terbaru ini dia nggak bisa diinstal kecuali di macOS Sonoma guys. Misalnya kalian macOS Ventura itu aja banyak yang nggak support aplikasi terbaru guys. Jadi di sini aku langsung tes untuk performanya. Kalian bisa lihat di sini bisa buka Roblox juga. Jadi aku sudah pernah coba juga main Roblox, itu aman, lancar guys. Walaupun settingannya dibuat yang rendah ya guys ya untuk grafiknya. Jadi di sini untuk pindah-pindah aplikasi, Stats Manager itu smooth aja, nggak ada kendala sama sekali. Untuk OBS juga bisa, aku sudah coba juga untuk nge-live di YouTube. Jadi OBS nge-live pakai iPhone gitu guys, main game. Dan juga kamera OBS-nya langsung dari iMac-nya. Itu lancar guys, nggak ada kendala sama sekali. Running CPU-nya cuma di 60% maksimal guys. Jadi seperti ini ya tampilannya guys ya. Jadi untuk misalnya kalian pakai live TikTok atau misalnya kalian live YouTube pakai OBS itu udah oke banget guys, udah lancar banget. Apalagi kalau misalnya kalian live-nya gadgetnya juga pakai iPhone gitu guys. Jadi di sini aku mau coba untuk buka CapCut-nya. Nih kalian bisa lihat untuk CapCut di sini running lancar aja guys ya, nggak ada kendala juga. UI-nya juga smooth, nggak ada yang patah-patah. Jadi seperti itu guys. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya iMac atau MacBook yang versi lama, bisa kalian upgrade.
ke macOS terbaru, asal kalian tahu caranya. Dan juga kalian harus teliti cara installnya itu guys, karena resikonya juga cukup besar gitu. Jadi kalian mesti pelajarin dulu cara-caranya. Dan juga siap kalau ada resiko yang akan terjadi kalau salah gitu guys. Terus di sini untuk TikTok Live Studio juga sudah bisa ya guys ya, untuk di iMac atau macOS. Jadi di sini udah aku coba install juga. Cuma memang TikTok Live Studio ini cukup berat guys, karena dia ngerunningnya via online gitu. Tapi aku buka tuh jalan lancar aja guys, nggak ada kendala. Main Roblox juga oke-oke aja. Jadi di sini untuk iMac 2012 ini menurutku dia kenceng karena prosesornya dia quad core guys. Karena kan yang di versi 2013 atau 2015 itu pakainya yang dual core guys, bukan yang quad core. Di sini aku sambil coba running juga untuk YouTube. Ini scanannya kalau misalnya kalian buka browsing gitu ya, Safari. Kalian bisa lihat ini scroll lancar guys, nggak ada kendala patah-patah atau apapun gitu yang nge-lag nggak ada guys. Jadi untuk pemakaian di tahun 2026 nanti atau 2025 akhir ini udah cukup banget guys, malah ini kenceng banget sih menurutku. Dan juga kan harganya murah tuh, tampilannya juga oke banget. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang nyari iMac, kebetulan iMac ini yang aku review bakal aku jual ya guys ya. Ini juga sudah di-upgrade, jadi terima beres aja, kalian tinggal pakai. Kendalanya kalau misalnya kalian nyari iMac second itu, kendalanya itu banyak yang belum di-upgrade SSD guys. Jadi problemnya ada di situ. Banyak orang yang nggak tahan pakai iMac 2015 gitu, bahkan yang 2017 pun ada yang nggak pakai SSD, jadi masih hard disk. Kendalanya itu orang-orang banyak yang nggak tahan karena dia belum upgrade guys, jadi terasanya lemot gitu. Apalagi kalau hard disk itu nggak bisa di-upgrade OS juga, bahkan bakalan lemot gitu guys. Jadi wajib pakai SSD lah. Kalian bisa lihat di sini untuk download aplikasi terbaru di App Store itu sudah support ya guys ya. Karena ini macOS-nya Sonoma, jadi di sini kebacanya itu ini iMac versi terbaru gitu guys. Jadi di sini bisa running lancar, nggak ada kendala sama sekali, panas juga nggak, suara kipasnya juga nggak kenceng. Untuk wallpapernya juga dapat ya guys ya. Jadi wallpaper yang sinematik gitu dapat semua, tinggal kalian pakai aja, contohnya seperti ini. Tampilan di pengaturannya juga seperti di iPadOS ya guys ya, atau iPhone gitu. Jadi untuk tintednya, transparasinya itu mirip di iOS 26 juga guys. Jadi oke banget ini kalau misalnya kalian punya iMac yang versi lama, bahkan MacBook yang versi lama. Kalau kalian mau upgrade, pastikan kalian upgrade-nya yang betul. Pastikan cari tahu dulu caranya, triknya, dan juga kalian wajib pakai SSD. Dan satu lagi, kalian wajib repaste ya guys ya. Jadi wajib repaste prosesornya biar dingin dan juga performanya maksimal gitu guys. Jadi di sini untuk performanya kalian bisa lihat Safari ini buka beberapa tab browser, jadi di sini lancar ya guys ya, nggak ada kendala, pindah-pindah running aplikasi, YouTube dan lain-lain tuh nggak ada patah-patah. Jadi ini oke banget, jos banget gitu guys kalau misalnya kalian mau pakai di tahun 2026. Secara tampilannya juga bukan yang jadul gitu guys ya. Jadi di sini modern, yang versi slim, tipis, prosesor quad core. Pokoknya mantap lah guys. Kalau misalnya kalian minat juga boleh aja guys. Nanti aku bakal jual ini. Jadi siapa yang duluan aja itu yang dapat lah. Kenapa aku mau jual ini? Karena aku mau upgrade ya guys ya. Mau coba upgrade yang versi M1-nya. Jadi nanti bakal aku review juga kalau misalnya ini aku beli yang versi M1 gitu. Yang versi terbarunya. Jadi ini aku pakai juga lancar guys, nggak ada kendala sama sekali, jujur aja. Terus ini aku mau jual di harga 4,5 guys. Kalau misalnya kalian berminat boleh komen aja. Boleh WA juga via WA. Misalnya kalian di luar kota juga bisa dikirim. Tapi kalau untuk marketplace ada biaya admin gede guys. Jadi aku belum berani untuk via marketplace. Kalau misalnya kalian direct juga bisa. Lebih enak sih kalau misalnya kalian satu kota sama aku gitu guys. Jadi bisa aku langsung antar ke rumah kalian aja. Jadi mungkin seperti itu guys ya. Kalau misalnya kalian nyari-nyari iMac juga di tempat-tempat kalian, pastikan juga wajib udah SSD guys. Karena biaya upgrade SSD itu bisa sampai 2 juta loh guys. Untuk biaya upgrade-nya aja itu. Karena ini kan buka layar depan ini resikonya gede banget guys. Salah-salah buka itu bisa pecah layarnya. Jadi memang tarifnya cukup mahal untuk upgrade SSD gitu guys.
Belum lagi kalian pakai SSD-nya yang premium kayak Kingston ini atau Samsung. Kalau untuk upgrade iMac ini wajib SSD-nya yang premium ya guys ya, bukan yang abal-abal, karena kalau misalnya ada kendala nantinya kalian mesti bongkar lagi, jadi repot gitu guys. Jadi wajib yang langsung bagus gitu. Di sini untuk WhatsApp juga lancar ya guys ya, tinggal scan barcode aja. Pokoknya nggak ada kendala sama sekali lah guys untuk macOS terbaru ini yang running di iMac Lite 2012 ini. Ini untuk wallpaper sinematiknya tuh banyak seperti ini contohnya. Untuk kecerahan layarnya juga ini terang banget guys. Kamera juga bersih, body full aluminium, udah tipis, slim. Kalau kalian buat entertainment atau buat di toko kalian gitu ibaratnya, buat entertainment studio itu udah oke banget guys. Apalagi misalnya kalian pakai untuk produksi musik itu oke banget guys. Karena sebelumnya ini aku pakai untuk produksi musik juga guys ya, pakai FL Studio, pakai Ableton gitu. Untuk ngedit video ini aku jarang pakai guys, kalau untuk ngedit video. Jadi kebanyakan untuk produksi musik aja. Enaknya itu kalau misal kalian punya konten-konten dari HP gitu kan, tinggal airdrop aja ke iMac gitu. Terus iMac ini walaupun dia nggak di shutdown juga aman guys, karena ini kan desktop bukan yang versi laptop gitu. Jadi seperti itu guys, tampilan-tampilannya kalian bisa lihat sendiri, mirip banget dengan iPad OS atau juga di iPhone. Di sini untuk SSD-nya kalian bisa lihat 256 GB, yang terpakai cuma 50 GB guys. Di situ bahkan banyak aplikasi-aplikasi juga, ada Office dan lain-lain juga. Kalau misalnya kalian minat, terus kalian mau request aplikasi bang, request aplikasi tolong installin, bisa juga guys. Nanti aku bantu installin apa yang kalian butuhin gitu. Jadi di sini tetap kebaca iMac Lite 2012 ya guys ya, nggak ada kendala jadinya. Terus di sini juga bisa di tilt gitu guys, naik dan turunnya. Kalian bisa lihat, engselnya juga masih kokoh, nggak loyo. Jadi seperti itu guys, bisa diangkat dan turun gitu. Untuk detail desainnya seperti ini. Sudah pakai pelindung kamera juga guys, jadi ini tinggal pakai aja lah pokoknya. Untuk lecet-lecet ya nggak ada lecet den, adanya itu paling titik-titik aja guys. Karena memang kan ditaruh di kamar aja gitu, kena debu, jadi ya lecet paling minor titik-titik aja guys. Untuk desain sampingnya kalian bisa lihat ini ketipisannya. Nih seperti ini ya guys ya untuk tipisnya. Layarnya juga bagus, full HD. Jadi ini udah mantap banget guys, daripada kalian beli AIO yang merek-merek Asus gitu, yang ibaratnya di harga 4 juta ya guys ya. Paling dapatnya Celeron gitu. Ini sudah Core i5 quad core, walaupun jadul tapi ini quad core guys. Terus untuk keyboardnya di sini pakainya yang merek Gojodok ya guys ya. Di sini dia nggak pakai baterai AA gitu, dia pakai baterai tanam. Terus bisa di charger pakai USB-C. Untuk baterai keyboardnya sendiri nih sama mouse-nya itu bisa tahan 1 bulan guys, bahkan lebih. Jadi ini aku suka banget sih keyboard ini. Walaupun harganya terjangkau tapi kualitasnya udah oke banget guys. Untuk mouse-nya seperti ini, bahannya juga bagus, solid. Untuk mouse-nya sendiri dia bisa pakai dongle dan juga bisa pakai Bluetooth guys. Sama ini dicas juga pakai USB-C, baterainya juga tahan banget. Untuk keyboardnya sendiri dia otomatis ya guys ya. Jadi ini enaknya itu dia keyboardnya otomatis gitu connect. Jadi nggak perlu setting-setting ulang lagi, jadi langsung connect kalau iMac-nya dinyalain gitu. Nih untuk detailnya seperti ini guys. RAM-nya di sini 8 GB ya BTW. Bisa kalian upgrade juga, cuma kemarin udah aku upgrade aja guys. 8 GB udah cukup lah. Kalian bisa lihat untuk kondisinya seperti ini guys. Termasuk mulus 95%. Di sini juga ada notif untuk update macOS Tahoe ya guys ya, cuma nggak aku update karena di sini Sonoma udah lancar banget, udah enak banget. Aplikasi juga sudah support yang terbaru gitu, nggak ada kendala. Jadi mungkin seperti ini aja reviewnya guys. Kalau kalian berminat boleh komen aja guys, nanti aku jawab. Kalau kalian berminat bisa via WA juga. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton guys.